Halo teman-teman semua, selamat datang di Friction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk semua fragmentasi keton aromatik part yang ke-29. Pada video kali ini sangat berhubungan sekali dengan video-video sebelumnya, terutama tentang pola fragmentasi senyawa hidrokarbon aromatik. Teman-teman bisa nonton terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu spektrofotometri massa atau MES Spektro. Fragmentasi keton aromatik. Pertama, pembelahan alfa. Pembelahan di sekitar karbonil bisa secara homolisis dan heterolisis. 2. Pelepasan etuna. Apabila terbentuk kation tropylium, fenil bisa mengalami pelepasan etuna secara berkelanjutan. 3. Penataan ulang McLaverty. Apabila terdapat lebih dari 2 karbon di alkilnya, maka dapat mengalami penataan ulang McLaverty. Di sini terdapat spektrum massa dari butyropenon, di mana pigment molekulnya ini, yang ini teman-teman, sebesar 148 massa per elektronnya. Lalu terdapat puncak yang 120, 105, 77, 71, dan 51. Nanti kita akan cek teman-teman bagaimanakah bentuk-bentuk fragmennya. Pembelahan alfa. Jadi senyawa butyropenon bisa mengalami pembelahan alfa, di mana kita lihat di sini di sebelah kanan jadi pembelahan homolisis antara C karbonil dengan C alfanya. Sehingga C karbonil mendapatkan satu elektron yang digunakan untuk membentuk satu ikatan baru dengan satu elektron di oksigen sehingga membentuk asilium, dan profilnya ini menjadi radikal. Fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 105 massa per elektronnya, dan persen relatif evidence-nya adalah 100%, atau bisa dikatakan fragmen ini adalah base peak-nya. Lalu bisa juga senyawa butyropenon bisa mengalami pembelahan homolisis di sebelah kirinya teman-teman, sehingga membentuk asilium seperti ini. Lalu bisa mengalami resonansi, di mana nanti satu ikatan ini di C rangkap 3O diberikan ke oksigen semua, jadi 2 elektron, sehingga hasilnya seperti ini, dan karbonnya menjadi positif. Kita bisa lihat dari persen relatifnya bahwa asilium dengan senyawa aromatiknya ini itu menghasilkan base peak, sedangkan asilium dengan alkilnya malahan persen kelimpahannya lebih kecil atau 0,3%. Jadi lebih stabil fragmen positifnya ini adalah saat senyawa asilium dengan senyawa aromatiknya ini. Selanjutnya terjadi pemutusan ikatan di gugus aromatik menghasilkan puncak pada massa per elektronnya itu adalah 77. Di sini kita lihat misalnya terjadi pembelahan alfa, lalu di sini pembelahannya heterolisis ya. Sebelumnya kan homolisis, sekarang heterolisis. Jadi 2 elektron dari ikatan antara aromatik dengan C karbonil diberikan semuanya ke C karbonil. Jadi 1 elektron untuk menetralkan muatan positifnya, dan 1 elektron akan dibawa oleh C karbonil sehingga nanti menjadi radikal ini teman-teman. Dan karena senyawa benzennya kehilangan 2 elektron, maka menghasilkan muatan positif, atau bisa disebut ini adalah fragmen fenilnya yang apabila terbaca di spektrometri massa sebesar 77 massa per elektronnya. Fragmentasi lebih lanjut menghasilkan puncak pada massa per elektronnya itu adalah 51 setelah hilangnya etuna. Jadi mirip seperti pola fragmentasi senyawa hidrokarbon aromatik, di mana setelah terbentuknya fenil ini bisa mengalami pelepasan etuna, di mana nanti kehilangan etunanya di sebelah sini teman-teman, sehingga nanti menghasilkan siklobutadienil yang fragmennya itu adalah 51 massa per elektronnya. Keton aromatik menjalani penataan ulang McLaverty jika komponen alkil lainnya mengandung hidrogen gamma. Jadi mirip penataan ulang McLaverty-nya antara yang keton aromatiknya ini dengan keton alifatiknya. Misalnya terdapat hidrogen gamma, kalau kita nomorin Yunani di sini alfa, beta, gamma. Hidrogen gamma akan berikatan dengan oksigen di C karbonilnya ini. Lalu terjadi pembelahan homolisis, di mana nanti menghasilkan fragmen 120 massa per elektronnya. Dan selanjutnya bisa mengalami resonansi, di mana nanti membentuk ikatan rangkap 2-nya antara C karbonil dengan CH2-nya ini, teman-teman. Dan yang ini dari rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Di sini terdapat spektrum massa dari asetofenon, di mana puncak ion molekulnya itu adalah 120. Lalu misalnya kehilangan CH3 atau metil, sehingga nanti menghasilkan fragmen seperti ini teman-teman, yang nilai massa per elektronnya itu adalah 105, atau massa nanti dikurang 15. Lalu misalnya kehilangan C rangkap 3O atau asiliumnya ini, sehingga menghasilkan fragmen 77 atau menghasilkan fragmen fenil. Selanjutnya fenil ini bisa mengalami pembelahan lanjutan, di mana nanti pelepasan etuna, sehingga menghasilkan fragmen siklobutadienil yang puncaknya itu sebesar 51 massa per elektronnya. Seandainya karbonilnya menjadi positif, maka nanti menghasilkan fragmen yang terbaca di spektrometri massa sebesar 43 massa per elektronnya. Di sini terdapat spektrum massa dari fenilaseton yang dimana sudah ada angka-angkanya dan sudah saya berikan kotak-kotak merah puncak-puncaknya ini teman-teman. Yang nantinya akan kita cari bagaimanakah bentuk fragmen-fragmennya ini dan bagaimanakah pola fragmentasinya. Teman-teman bisa catat atau screenshot spektrum massa dari fenilasetonnya ini. Fenilaseton apabila ditembakkan elektron di spektrometri massa, maka yang mudah terionisasinya itu adalah elektron bebas. Di sini yang punya elektron bebas adalah oksigen
di C karbonilnya ini teman-teman, yang lebih mudah terionisasi, sehingga satu elektron nanti akan terlepas dan menghasilkan muatan positif. Lalu fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 134 massa per elektronnya, plus 2 elektron. Satu elektron dari yang oksigen ini terlepas dan satu elektron lagi dari spektrometri massa. Penil aseton bisa mengalami pembelahan alfa, di mana misalnya terjadi pembelahan alfa di sebelah kirinya ini teman-teman, di mana nanti CH2-nya mendapatkan satu elektron dan menjadi radikal. Lalu satu elektron di C karbonil, karena C-nya ini mengikat oksigen yang memiliki elektron bebas yang nantinya akan membentuk satu ikatan baru atau nanti membentuk asilium. Hasilnya seperti ini, dan fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 43 massa per elektronnya. Lalu misalnya terjadi pembelahan alfanya sekarang di bagian kanan, di mana CH3-nya ini mendapatkan satu elektron sehingga menjadi radikal, lalu satu elektron di C karbonil. Sama seperti sebelumnya, karena C karbonil ini mendapatkan satu elektron, membentuk satu ikatan baru dengan oksigen sehingga nanti membentuk asilium. Dan fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 119 massa per elektronnya. Lalu misalnya terjadi pembelahan lanjutan di mana terjadi pembelahan alfa sehingga nanti terjadi pelepasan CO atau asiliumnya. Di sini kita lihat terjadi pembelahan heterolisis. 2 elektron diberikan ke C karbonilnya ini. 1 elektron untuk menetralkan muatan positif. Lalu 1 elektron lagi ada di karbonnya ini teman-teman, sehingga CO-nya ini nanti terlepas. CH2 karena memberikan 2 elektron sehingga muatannya menjadi positif, dan fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 91 massa per elektronnya. Selanjutnya fragmen ini akan mengalami penataan ulang sehingga membentuk ion tropilium. Jadi tahapan pembentukan ion tropiliumnya ini kan senyawa benzil ya tadi, muatan positifnya di sini. Lalu kita lihat di sini terjadi heterolisis ikatannya. Jadi ikatan ini antar C ini dengan C ini pindah ke C ini dengan CH2-nya ini, sehingga hasilnya seperti ini. Muatan positifnya juga pindah ke karbon ini teman-teman. Lalu hidrogen yang CH2-nya ini pindah ke karbon yang ini, sehingga nanti semua karbon di sikliknya ini terdapat hidrogen semua. Hasilnya nanti seperti ini teman-teman. CH-nya kita masukin agak lebih ke dalam sehingga nanti bentuknya lebih bulat atau lingkaran lagi. Nah, nanti bentuk fragmennya seperti ini, atau nanti kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman, dimana segi tujuhnya ini kan senyawa aromatik ya. Jadi muatan positifnya ini akan beresonansi di sekitar cincin-nya ini teman-teman. Fragmen tropilium ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 91 massa per elektronnya. Selanjutnya, setelah terjadi pembentukan ion tropilium, maka terjadi kehilangan etuna atau pembentukan kation siklopentadienil. Di sini ion tropiliumnya terjadi pembelahan CH ikatan tangkap 2 CH di sini teman-teman. Setelah itu akan terjadi pembelahan homolisis. Kita bisa lihat di sini bahwa terjadi homolisis di atas kiri ini dan kanan ini teman-teman. Di mana terjadi homolisis satu elektron sehingga karbonnya ini kan mendapatkan satu elektron dan karbon ini mendapatkan satu elektron membentuk satu ikatan baru atau ikatan rangkap 3 sehingga menghasilkan CH rangkap 3 CH atau etuna. Lalu kita bisa lihat bahwa karbon ini mendapatkan satu elektron juga dan karbon ini mendapatkan satu elektron juga, lalu akan membentuk satu ikatan baru atau membentuk siklik sebanyak 5 karbon, sehingga fragmennya seperti ini teman-teman. Fragmen ini namanya kation siklopentadienil yang terbaca di spektrofotometri massa sebesar 65 massa per elektronnya. Lalu selanjutnya misalnya terjadi pembelahan homolisis antara aromatiknya ini dengan alkilnya, sehingga satu elektron diberikan ke CH2-nya ini yang nantinya menjadi radikal lalu menghasilkan ion fenil. Lalu kita lihat CH-nya ini kan ada satu elektron dan C positif ini mendapatkan satu elektron sehingga nanti membentuk satu ikatan baru atau menjadi ikatan rangkap 2 dan muatan positifnya ada di C ini. Fragmen ini namanya kation fenil apabila terbaca di spektrometri massa sebesar 77 massa per elektronnya. Lalu kation fenilnya ini bisa mengalami kehilangan etuna di mana nanti terjadi pembentukan kation siklobutadienil di mana terjadi pelepasan etunanya itu di bagian sini teman-teman. Selanjutnya terjadi pembelahan homolisis. Lalu kita lihat di sini CH ini kan mendapatkan satu elektron dan CH ini mendapatkan satu elektron sehingga nanti menghasilkan etuna yang nantinya terlepas, dan CH-nya ini mendapatkan satu elektron dan C yang positif ini mendapatkan satu elektron juga sehingga nanti membentuk satu ikatan atau siklik sehingga nanti membentuk siklobutadienil yang terbaca di spektrometri massa sebesar 51 massa per elektronnya. Kesimpulan, jadi perbedaan pola fragmentasinya antara penil aseton atau 1 penil propan 2 on dengan asetopenon atau 1 penil etanon adalah penil aseton atau 1 penil propan 2 on terdapat puncak fragmen kation tropilium yang nilai massa per elektronnya itu adalah 91. Lalu terjadi pelepasan etuna sehingga menghasilkan fragmen kation siklopentadienil yang massa per elektronnya itu adalah 65. Sedangkan asetopenon atau 1 penil etanon tidak terdapat puncak fragmen tersebut. Hal ini dikarenakan kalau kita lihat dari struktur senyawa kimianya, aromatiknya ini berikatan dengan CH2 dulu baru C karbonil untuk yang penil aseton. Sedangkan yang asetopenon aromatiknya ini langsung berikatan dengan C karbonil. Jadi kalau misalnya terdapat aromatik lalu berikatan CH2-nya dulu, maka nanti terbentuk ion tropilium. Kalau misalnya senyawa aromatiknya ini tidak berikatan dengan CH2 atau langsung misalnya contohnya seperti ini langsung berikatan dengan C karbonil, nanti tidak menghasilkan puncak ion tropilium atau
atau 91 massa per elektronnya. Jadi itulah perbedaan pola fragmentasi dari kedua senyawa ini, teman-teman, yang diakibatkan adanya CH2 berikatan dengan senyawa aromatiknya ini. Di sini terdapat spektrum massa dari 4 klorobenzopenon. Peak ion molekul terlihat jelas. Pembelahan primer adalah pembelahan alfa ke karbonil untuk memberikan sebuah puncak kuat atau nanti menghasilkan ArCO+, yang massa per elektronnya itu adalah 105 ketika Ar sama dengan penil. Setelah itu akan kehilangan CO untuk menghasilkan kation fenil yang massa per elektronnya itu adalah 77. Jadi 4 klorobenzopenonnya ini sama seperti pola fragmentasi keton aromatik, di mana nanti akan terjadi pembelahan alfa sehingga nanti menghasilkan fragmen sebesar 105 massa per elektronnya. Yang bagian ini akan terlepas, teman-teman. Selanjutnya terjadi pembelahan lanjutan di mana CO akan terlepas sehingga nanti menghasilkan kation fenil yang massa per elektronnya itu adalah 77. Lalu misalnya terjadi pembelahan di sini sehingga nanti menghasilkan fragmen sebesar 139 massa per elektronnya. Lalu misalnya terjadi pelepasan CO yang nanti akan menghasilkan fragmen sebesar 111 massa per elektronnya. Sekian video dari saya tentang pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk semua fragmentasi keton aromatik part yang ke-29. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.